ternyata hari ini kita akan belajar sama-sama, kita akan meningkatkan diri kita akan mengupgrade diri kita untuk bagaimana caranya nih pada saat teman-teman ketemu prospek, ketemu calon-calon mitra baru Anda bisa meyakinkan begitu mudah. Ya, jadi bagaimana bisa bagaimana bisa masuk dengan mudahnya? Tentunya kita juga harus memahami masing-masing karakter yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, jadi tidak semua sama, tidak semua anak kuncinya sama. Setiap kita ingin masuk di setiap orang itu memiliki anak kunci yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa membangun jaringan ini dan juga memahami semua karakter di dalam bisnis jaringan manusia ini. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Pak Iman. Selamat malam semuanya. Ini yang hadir malam hari ini ya. Wah, ini apalagi saya diberikan kesempatan, diberikan opening. Nah, opening untuk Zoom malam hari ini dari leader kita loh semuanya. Ya. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Malam hari ini kita nggak belajar marketing plan, malam hari ini kita nggak belajar tentang produk, tetapi malam hari ini kita akan kupas apa hal yang penting ketika kita menjalankan bisnis multi-level marketing. Ya, kalau kita jalankan bisnis, misalkan teman-teman jalankan bisnis, katakanlah jadi montir mobil atau montir motor, ya pasti teman-teman yang akan berhadapan adalah yang diutak-atik, yang diperbaiki pasti adalah kendaraan. Nah itu kendaraan nggak bisa ngomong ya, kendaraan kita nggak bisa ngomong sama kendaraannya, kamu sakit apa, kamu masalahnya apa, kita nggak bisa ngomong sama kendaraan. Nah kalau kita punya bisnis yang berhadapan dengan benda mati, nah masalahnya yang kita hadapkan sekarang ini adalah bisnis berhadapan dengan manusia ya. Dan ketika bisnis berhadapan dengan manusia, disitulah banyak korsletnya ya, banyak konflik yang kita bisa hadapi. Nah itu mungkin awal mulanya untuk kenapa kita ada materi ini. Karena saya pernah berada di posisi teman-teman semuanya, berjibaku tetap menjalankan, ketemu sama orang, menjelaskan bisnis, menjelaskan produk, bahkan sampai sekarang saya tetap masih menjelaskan produk, mengantarin produk, jualan dan sebagainya. Saya masih tetap lakukan karena saya senang ya, karena saya senang ketemu dengan orang ya. Jadi kenapa saya bisa mau ketemu dengan orang? Karena saya sudah mempelajari ilmu yang kita akan sharingkan pada malam hari ini ya. Nah mungkin sebagai gambaran awal juga. Teman-teman mungkin sudah menjelaskan sama prospek, sama konsumen, sudah ketemu nih sama orang. Bahkan kadang-kadang yang kita ketemu itu sudah saudara, teman lama, teman baik ya. Kita udah jelaskan berbusa-busa, kita udah jelaskan dengan berapi-api. Wah, itu semangat banget ya kita jelaskan. Bisnis ini begini, begini, begini. Wah, pokoknya bonusnya luar biasa, bonusnya dahsyat, bisa jalan-jalan. Produknya luar biasa, testimoninya keren, wow produknya nggak ada duanya. Semua kita udah paparkan. Orangnya tetap nggak join ya. Kenapa tuh orangnya sampai nggak join? Nah, mungkin saja ada hal yang kita akan pelajari malam hari ini yang mungkin saja kita belum praktekkan ya. Jadi malam hari ini saya berbagi aja. Saya tetap melakukan hal ini karena di network marketing itu tidak ada ilmu yang pasti ya, bukan eksak. Setiap saat kita pasti ada dinamikanya. Apalagi kembali lagi yang kita hadapi adalah manusia ya. Namanya berhadapan manusia pasti itu kadang-kadang korslet. Dengan pasangan aja yang sudah puluhan tahun pasti bisa korslet. Orang tua dengan anak yang dia kandung, dia lahirkan, kemudian dia besarkan dari kecil aja, ketika udah dewasa bisa korslet sama anak ya. Jadi artinya berhadapan manusia itu pasti unik ya. Nah, sekarang malam hari ini kita akan coba share ya. Kita belajar sama-sama. Jadi saya bukan ngajarin, tapi kita akan belajar sama-sama tentang topik ini. Harapan saya materinya kelihatan ya. Oke, saya ini dulu. Kelihatannya. Mari pahami karakter manusia karena kunci sukses untuk mengelola dan mengoptimalkan jaringan bisnis yang besar itu kalau kita pahami karakter manusia. Dan ilmu ini, apa yang kita pelajari ini tidak perlu dipraktekkan. Kalau, ya jadi disclaimer ya, ini kita nggak perlu praktekkan
kalau kita nggak sponsoring orang, ya. Jadi kalau kita nggak sponsoring orang, jangan khawatir, kita nggak perlu pahami ini karena kita nggak berhadapan dengan orang. Kita nggak perlu pahami ini kalau kita nggak jualan produk. Jadi selama kita nggak jualan produk, kita nggak bertemu dengan orang, ya. Tapi kalau kita masih mau sponsoring orang dan kita punya jaringan, maka teman-teman wajib pahami ilmu ini. Kalau teman-teman menawarkan produk kepada orang, maka teman-teman wajib memahami ilmu ini. Jadi ada dua pilihan tadi ya, tidak perlu dipelajari kalau kita nggak ketemu orang, perlu dipelajari kalau kita ketemu orang. Pak, mana mungkin nggak ketemu orang ya? Jadi pasti kita akan ketemu orang. Oke, katakanlah teman-teman nggak akan mempraktekkan, ini disclaimer di awal ya, teman-teman nggak mempraktekkan apa yang didengar malam hari ini kepada bisnisnya. Teman-teman bisa melakukan ini kepada siapa? Minimal kepada diri Anda sendiri, kepada pasangan pun bisa dipraktekkan apa yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini. Ya, nah oke, langsung aja. Apa sih Pak materinya? Dari tadi jelasin tentang karakter ya. Kan dulu pernah belajar tuh karakter waktu sekolah. Nah, mungkin saja ini berbeda dari yang kita pelajari dulu. Oke. Bisnis jaringan itu adalah bisnis mengelola manusia. Bahkan di kehidupan kita pun setiap saat kita dikelilingi oleh banyak manusia. Entah anak, entah suami, entah istri, entah tetangga, ya kan? Itu kita dikelilingi mau nggak mau kelilingi sama manusia, ya. Dan kita tidak bisa memahami manusia lain sebelum kita memahami diri sendiri. Jadi poin yang akan kita pahami pada malam hari ini awalnya adalah kita memahami dulu diri kita sendiri, baru kita memahami orang lain, ya. Karena ketika kita katakan kita memahami manusia yang lain, jangan sampai kita lupa bahwa kita sendiri adalah manusia, ya. Kita nggak mungkin memahami yang lain dulu kalau kita nggak memahami diri kita sendiri. Oke. Nah, materi ini bukan karangan saya. Jadi materi ini sebenarnya berasal dari sebuah buku. Kalau orang di network marketing belum baca buku ini, kebangetan. Jadi orang network marketing wajib baca buku ini, bahkan orang yang di asuransi wajib baca buku ini, dan ternyata buku ini bukan hanya digunakan mereka yang jalankan bisnis network marketing, tapi ini juga disampaikan kepada para guru-guru, kepada orang-orang yang mengatasi yang namanya kepribadian. Nah, ini akan diajarkan dengan pedomannya buku ini. Jadi kalau teman-teman nanti pergi ke Gramedia, cari buku ini. Atau sekarang kan nggak perlu juga datang ke toko. Online aja, search, belanja online, nanti COD datang di rumah. Ya, Personality Plus, karangan dari Florence Littauer. Ya. Jadi bukunya ini cukup tebal, saya menyarikan aja. Artinya teman-teman kalaupun nggak mau baca bukunya, sari-sarinya kita bahas malam hari ini. Tapi kalau dapatkan bukunya lebih bagus lagi. Kenapa? Karena di dalam bukunya di situ ada kuesioner. Kuesioner ini akan menentukan kita karakternya apa, ya. Nah, kemudian kita akan pelajari. Inilah yang akan kita bahas malam hari ini. Apa sih karakter manusia? Ada 4 karakter yang utama yang dimiliki oleh manusia, ya. Yang pertama itu sebagai koleris, kedua itu sanguinis, ketiga itu melankolis, keempat flegmatis. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin saya ingin tanya dulu, siapa yang sudah pernah mengenal yang namanya 4 karakter ini? Jadi supaya kita enak nih, nanti teman-teman bisa timpalin kok, bisa nambah-nambahin. Siapa yang sudah pernah mengenal tentang yang namanya 4 karakter, yaitu kolerik, sanguin, melankoli, dan flegmatis? Pak Iman pasti udah, ya, pasti udah pernah. Bu Yulin udah pernah nggak, Bu? Sudah pernah baca buku ini atau pernah dengar tentang informasi ini? Nah, kita interaktif ya malam hari ini karena cuma dikit orang, lebih interaktif ya. Jadi kita lebih warm ya kondisi malam hari ini. Kita udah berapa ya? Saya belum cek. Total sudah 8 orang. Sudah ternyata udah tambah banyak ya. Nah, yang sudah pernah nanti bisa di kolom chat ya. Nanti tuliskan di kolom chat. Saya sudah pernah atau pernah mendengar tentang 4 karakter ini. Oke. Saya atur dulu posisi layar saya. Nah, oke. Jadi ada 4 karakter. Nanti akan terbiasa. Jadi namanya kolerik, sanguin, melankoli, flegmatis. Nah, sekarang kita mulai lihat satu persatu.
Apa sih yang namanya kolerik, apa yang namanya sanguin, apa melankoli, apa flegmatis. Nah, kolerik itu adalah orang yang suka sekali ngatur orang. Nah, siapa nih kalau misalkan di rumah, misalkan atau mungkin di suatu organisasi orangnya suka ngatur-ngatur. Kamu nanti pergi beli ini, kamu nanti akan kelola ini, kamu akan lakukan ini A, B, C dan seterusnya. Itu adalah orang koleris, ya. Nah, yang kedua, koleris itu suka nunjuk-nunjuk atau memerintah, bosi banget, ya. Jadi orangnya ini pasti bosi-bosi ini sifatnya kayak bos, ya. Sifat bosi ini sehingga membuat banyak orang nggak suka sama koleris ini. Dia bahkan akhirnya temannya cuma dikit, nggak punya banyak teman. Biasanya pasti kalau teman-teman ada yang kayak di sini kan ada Bu Sudarsi ya, kemudian ada mungkin Bu Guru juga yang lain. Nah nanti coba mulai lihat, ada nggak teman sepergaulan yang suka merintah-merintah, suka nyuruh-nyuruh. Berarti orang ini adalah orang yang koleris. Ya, orang-orang akan berusaha menghindari dia karena mereka nggak mau jadi korban dari karakternya yang suka ngatur. Nah, biasanya dia akan jadi bahan pembicaraan orang ya. Wah, itu tadi saya diperintah-perintah. Emangnya siapa dia ya? Emangnya siapa dia terus merintah-merintah saya, suruh ngantar produk, suruh ini. Emangnya siapa dia? Pernah nggak ngalamin misalkan ada orang kemudian mesen produk, kemudian kita sampai dongkol. Padahal ada orang mau mesen loh. Orang mau mesen produk, mau bayar, mau ngasih CV, mau kasih bonus. Tapi kitanya tersinggung. Mungkin karena emang siapa dia suruh saya harus pergi ngantar jam segini, harus datang tepat waktu dan sebagainya. Nah, itu tandanya kita ketemu dengan yang namanya orang yang koleris. Ya, apalagi nih sifat koleris? Menariknya orang ini senang dengan tantangan. Nah, kalau misalkan nih diberikan challenge orang koleris, bulan ini ibu harus bisa closing 5 member. Dan bisa dia closing 5 member. Berarti orang itu adalah seorang yang koleris. Ya, orangnya pasti suka tantangan. Pokoknya kalau dikasih challenge, misalkan hari ini hanya 2 hari aja, dalam 2 hari ini promonya, rewardnya ini. Dengan pencapaian sekian, 100 CV, wah langsung ngebut, langsung ngejar. Berarti orang itu adalah koleris. Jadi kalau orang itu selalu terpaku kepada sesuatu challenge, dan dia suka dengan challenge itu, berarti orangnya adalah orang yang koleris. Nah, orang koleris ini juga orangnya tegas, orangnya kuat, cepat, dan tangkas dalam mengerjakan sesuatu. Baginya pokoknya nggak ada istilah nggak mungkin. Ibaratnya kalau mau perang, ayo kita tempur. Dia nggak tahu di depan ada apa, pasti dia akan lari. Dia akan kejar. Jadi itu namanya adalah orang koleris. Nah, sekarang teman-teman masuk kategori ini nggak? Seorang koleris atau enggak? Nah, oh saya nggak koleris, jangan khawatir. Masih ada 3 yang lain ya. Apakah teman-teman koleris atau bukan? Nanti kita lihat 3 yang lain ya. Nah, koleris ini kalau dia pun seorang wanita, nah pernah nggak dulu waktu kecil atau bahkan sekarang deh punya teman wanita, itu wanita kan sangat elegan. Bahkan ada yang masih pakai rok ya. Kalau disuruh mau naik pohon, panjat pohon, dia juga mau panjat pohon. Dia bahkan kalau mau panjat naik tebing, dia mau naik tebing. Kalau dia itu diberikan tantangan, dia mau di depan. Nah, itu berarti orangnya koleris. Kalau dia udah kobarkan semangatnya, ya pasti harus jadi. Itu berarti orangnya koleris. Nah, maka hampir dapat dipastikan apa yang ia lakukan ini akan tercapai. Kalaupun misalkan nggak tercapai, nggak lari jauh, misalkan targetnya 100%, mungkin di 90%, 95%, tapi pasti jadi. Berarti itu orangnya adalah orang yang koleris. Dia nggak gampang menyerah dan nggak gampang juga mengalah. Orangnya keras. Nah, orang-orang seperti ini ya, contohnya misalkan dia jadi pemimpin, jadi misalkan sering jadi kepala ya, jadi sering jadi ditunjuk jadi kepala dan sebagainya. Ini biasanya adalah orang koleris. Tapi dia punya kelemahan. Walaupun orangnya itu tegas, orangnya kuat, suka dengan tantangan, bahkan sering menciptakan prestasi, tapi karakter ini punya kelemahan. Jadi ada kekuatan dan ada kelemahannya. Nah, kelemahan dari orang koleris itu apa? Nggak sabar dan cepat marah. Ya, jadi orangnya itu sering gelisahan, ya.
Kalau misalkan belum tercapai, dia bisa sampai marah-marah jaringan di bawahnya. Ibu, kenapa ibu belum beli produknya? Ibu, kenapa belum ngambil produknya? Ibu, kok promonya dilewatkan? Nah, itu orangnya koleris, nggak sabaran. Ya. Senang memerintah, jadi sering orang nggak suka juga. Ya, terlalu bergairah, dan bergairahnya ini bahkan sampai berlebihan sampai akhirnya dia sendiri sulit untuk santai. Jadi kalau misalkan sering dengar ya atau baca di postingan-postingan ya, biasanya orang koleris itu di postingan akan kelihatan. Dia pasti akan nulis misalkan ini. Dicari leader seluruh Indonesia, misalkan. Leader seluruh Indonesia. Dan kami siap roadshow. Wah, itu berarti orangnya koleris, ya. Dia senang dengan kontroversi dan bisa saja sampai bertengkar. Nah, gambarnya saja di sini udah lihat ya. Gambarnya saja sudah kayak mewakili gampang bertengkar. Orangnya ini kaku dan bahkan keras, ya. Kemudian nggak suka yang bertele-tele, ya. Jadi kalau misalkan diberikan tugas, kemudian terlalu lama dikerjakan, dia bisa sampai marah. Ya, misalkan ibu-ibu ya contohnya, nyuruh anak misalkan sapu lantai, masih lama belum dikerjakan, ibu-ibu langsung ngambil, mana sapunya, ibu yang sapu aja, berarti ibunya itu koleris, ya. Jadi ibunya nggak bisa santai, nggak bisa terlalu bertele-tele, ya. Jadi orangnya harus segera melakukan. Dan kadang-kadang demi goals-nya dia, demi tujuannya dia seakan-akan memanipulasi atau menuntut orang. Jadi orang-orang kadang-kadang mikirnya kayak memperalat orang lain. Nah, biasanya orang koleris bukan karena memperalat, tetapi karena dia pingin goal-nya tercapai. Jadi kalau A ya A, kalau B ya B. Kalau bisa tercapai, kenapa ditunda? Nah, itu adalah orang koleris. Dia menghalalkan segala cara supaya tercapai tujuannya. Dan kadang-kadang dia workaholic. Ya, kalau bisa kerja 24 jam, dia bisa kerja 24 jam. Ya, kalau bisa sampai talaut, dia bisa sampai talaut. Kalau bisa sampai Papua, bisa sampai Papua. Itu berarti orangnya gigih, ya. Orangnya itu saking gigihnya ingin capai tujuannya. Nah, ada kelemahan yang sering terjadi bagi orang koleris adalah kadang-kadang kalau dia pun udah salah, dia nggak mau ngaku kalau dia salah. Nah, siapa nih punya jaringan? Ada orangnya udah salah, nggak mau ngaku salah, bahkan ceritakan kesalahannya orang lain gitu. Nah, itu berarti orangnya koleris, ya. Nah, mungkin saja ketika dia melakukan itu dia benar, tapi kebenarannya itu nggak populer. Artinya dia kadang-kadang benar sendiri aja, ya. Dia apa namanya? Dia nggak mau, pokoknya ya saya udah benar, yang lain nggak benar lah gitu, ya. Jadi orang ini pingin kebenaran yang paling hakiki itu adalah di dirinya. Kemudian dia nggak suka air mata. Jadi kalau ketemu orang, kemudian datangnya nangis, ngeluh-ngeluh, kadang-kadang dia akan mengalihkan pembicaraan dan dia langsung pergi. Pernah ketemu sama teman atau saudara atau siapapun, ketika kita ceritakan masalah dan sebagainya, kok saya nggak dianggap ya, kok saya dicuekin, langsung pergi aja. Berarti yang kita ketemu itu adalah orang koleris, ya. Dia nggak suka dengan orang mengungkapkan kesedihan, kemudian menceritakan masalah. Dia nggak mau dengar hal seperti itu. Dan otomatis yang namanya koleris tadi, dia banyak tuntutan pada orang lain, ya. Dia suruh ini, suruh itu, suruh A, B, C dan semuanya. Itu adalah orang koleris, ya. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dengan orang koleris. Orang koleris itu adalah seorang pemimpin, tetapi beberapa hal ini, kelemahan ini yang mungkin bisa korslet dengan orang yang lain. Nah, sekarang teman-teman apakah masuk di koleris atau enggak? Nah, sekarang teman-teman bisa evaluasi. Saya ada masuk yang di sini enggak? Ada yang di ciri-ciri ini apa enggak? Kalau enggak, mungkin bukan ini karakter teman-teman, ya. Nah, sekarang kita lihat karakter berikutnya. Karakter berikutnya apa aja nih? Yaitu yang kedua adalah sanguin. Nah, sanguin, oh di sini ada Pak Setio juga dan teman-teman yang lain. Karakter sanguin. Nah, sanguin ini gampang sekali cara menganalisa atau mengetahui siapa sanguin. Kalau misalkan kita lagi ada perkumpulan, lagi acara rame-rame, kalau ada orang bergerombol mengumpuli satu orang dan dia ngomongnya banyak dan dia ngomongnya didengar banyak orang, berarti yang didengar itu adalah seorang sanguin, ya.
Karena orang sanguin ini cenderung populer, ya, dan dia disenangi banyak orang. Ya, orang sanguin itu pasti ibaratnya dia kayak ratu lebah. Pasti yang lain itu akan bergerombol mencari orang itu. Dia orang yang paling populer. Ada nggak kalau teman-teman? Kita mute dulu ya. Ada nggak kalau teman-teman pas ngumpul, pokoknya yang jadi bintang, jadi star dari tempat pertemuan itu si orang ini selalu. Nah, itu berarti dia adalah seorang sanguin. Nah, hidupnya itu penuh dengan bunga yang warna-warni. Jadi maksudnya gini, warna-warni itu misalkan gini, teman-teman pernah ngalamin nggak? Kalau misalkan make baju, kemudian pakai pakaiannya itu nabrak warna. Nah, misalkan pakai kuning sama merah. Terus udah pakai anting, ibu-ibu ya, udah pakai anting, pede lagi pakai kalung, masih lagi pakai gelang. Wah, itu pokoknya menarik ya. Pokoknya kelihatannya atraktif banget, menarik banget bagi orang lain. Dan pede. Pertanyaan yang terakhir, orangnya pede gitu. Nggak peduli orangnya nganggap apa, warna bajunya nabrak atau model baju atasannya beda sama bawah, pokoknya nggak cocok aja, tapi pede dia jalan. Dan dia nggak merasa tersinggung. Dan dia nggak merasa masalah dengan orang lain. Berarti orangnya itu adalah sanguin. Kalau itu adalah teman-teman, berarti teman-teman itu adalah sanguin. Tapi kalau teman-teman nggak merasa nyaman dengan baju yang tabrakan, nggak merasa nyaman dengan penampilan yang ibaratnya norak ya, atau menyolok ya, terlalu banyak coraknya sehingga kita kelihatan sama orang lain itu, wow, itu menarik banget ya. Kita make sesuatu itu sangat atraktif, maka teman-teman itu adalah seorang sanguin. Kalau enggak, ya berarti teman-teman kemungkinan besar bukan sanguin. Tapi kita teruskan lagi. Sanguin ini, yang tadi, dia senang bicara tanpa dihentikan. Pernah nggak ketemu orang, kita cuma bicara satu kalimat, dia bicaranya mungkin sepanjang pembicaraan dia yang bicara terus. Nah, itu adalah orang sanguin. Nah, sanguin ini gejolak emosinya itu bergelombang dan kelihatan banget. Maksudnya gini, kalau dia lagi nggak mood, kelihatan banget. Kalau dia lagi happy, kelihatan banget. Jadi gejolak emosinya itu transparan, kelihatan sama orang. Nah, dia ini senang nolong orang loh. Tapi dia nggak bisa jadi sandaran. Maksudnya gini, kalau ada sesuatu misalkan gini, nanti datang ya, saya mau ada acara nih, saya butuh kamu datang nih, kamu nanti ngisi acara deh, nyanyi dan sebagainya. Wah, pokoknya gujuk-gujuk datang, pasti dia datang ya. Itu dia senang untuk kalau orang membutuhkan sesuatu dia pasti datang ya, dia senang menolong orang. Nah, pada suatu saat, nah di sini masuk lagi di gejolak emosinya bergelombang. Pada suatu saat bisa saja dia berteriak kegirangan. Tapi tiba-tiba dia bisa saja juga sedih. Nah, habis dia girang, habis itu dia bisa langsung sedih. Itu adalah orang yang sanguin. Jadi dia emosinya kelihatan banget. Dia nggak bisa simpan emosinya. Nah, ini mungkin masuk di kelemahannya, tapi nanti kita rekap lagi sebentar kelemahan dari sanguin. Orang sanguin ini sedikit pelupa. Nah, sulit konsentrasi. Cenderung daya pikir atau memorinya itu pendek. Dan kadang-kadang hidupnya nggak teratur. Oke, singkatnya gini. Pernah punya saudara atau punya anak, atau diri kita sendiri, kalau kita mau jalan sering kita katakan gini, kunci ada di mana? Atau sisir ada di mana ya? Sering nyari barang deh gitu. Sering ada barang yang hilang, kemungkinan besar kita itu sanguin. Dan barang itu sudah sering kali dicari, hilang lagi. Sering mau kemana, lupa lagi. Nah, berarti kita ada kemungkinan besar itu kita adalah seorang sanguin. Ya, misalkan tasnya ada di mana, sepatu ini ada di mana sebelahnya, itu berarti kita itu orang sanguin. Karena orang sanguin itu berarti orangnya itu kurang teratur. Ya, kadang sering lupa naruh barang-barangnya di mana. Oke, ini adalah sanguin. Kita lihat lagi. Nah, jika suatu saat Anda melihat ada meja karyawan, misalkan, atau punya teman-teman, atau siapapun teman-teman lihat itu ada yang berantakan, kemungkinan besar itu adalah orangnya sanguin. Ya, oke, kita nggak baca sampai. Kelemahannya aja deh. Kelemahan sanguin itu apa aja?
Dia mudah ikut-ikutan dan gampang dikendalikan oleh keadaan atau situasi orang lain. Yang saya katakan tadi ya, misalkan ada orang, misalkan, kamu dengar nggak itu misalkan di rumah sebelah itu ada begini suaminya bertengkar satu sama lain. Wah, dia langsung nimbrung tuh. Ada apa ini? Dia maunya langsung nimbrung masuk di dalam situasi itu. Itu berarti orangnya sanguin. Dalam bekerja awalnya dia kelihatan antusias. Misalkan nih, kita mau tamasya ya, minggu depan kita mau tamasya. Wah, dia paling senang. Iya, nanti kita bawa payung, kita bawa makanan, kita bawa ini. Itu orangnya antusias banget. Tapi ketika acaranya itu jadi, dia lupa. Kembali ciri khasnya dia terlupa. Udah bawa nggak ini piringnya? Lupa piringnya. Jadi udah mau tamasya, udah mau makan, dia giliran disuruh bawa piring, dianya yang lupa bawa piring. Ya, itu biasanya terjadi pada orang sanguin. Sering kewajibannya sendiri dia lupa. Dan konsentrasinya orang sanguin ini lebih kepada gimana ngabisin duit daripada gimana cari duit. Ya, jadi maksudnya gini, kalau dia dapat duit, segera dia akan pergi belanja. Ya, dia lebih condong untuk pergi belanjakan duitnya daripada untuk kita bicarakan nanti kalau ibu dapat penghasilan nanti habis ini beli produk untuk produknya ini ditukar lagi atau diputar lagi jadi modal. Nah, dia sulit dengan hal seperti ini. Kalau sudah dapat bonus, cair bonus, langsung belanja apa. Jadi dia lebih condong pada gimana spending atau ngabisin uangnya. Kemudian sering membesar-besarkan suatu hal atau kejadian. Wih, tahu nggak? Tadi itu kita ketemu itu, kayaknya itu ada ada ular gede banget tuh. Wah, padahal sebenarnya ularnya mungkin cuman kayak kadal kecilnya ya, mungkin cuman kayak benda kecil terus dia besar-besarkan. Wah, tadi itu ada tabrakan kayaknya semua meninggal semua, tewas semuanya. Pas baca berita hanya satu yang luka-luka. Ini tapi ceritanya luar biasa besar ceritanya. Tahu nggak? Itu si leader yang ini dan leader yang itu. Waduh, dia udah begini begitu. Itu berarti orangnya sanguin, suka membesar-besarkan, ya. Dia susah untuk diam, nggak bisa dia diam karena dia pingin dia yang jadi pusat perhatian. Dan konsentrasinya pendek. Nah, kemudian mudah marah, emosinya gampang berubah-ubah, susah tepat waktu. Nah, kalau punya grup, kemudian itu sering telat ya, dan sudah langganan, pasti sering aja dia telat, berarti dia itu sanguin. Ya, prioritasnya sering kacau ya. Jadi harusnya ibu lakukan ini dulu, baru ini dan ini. Dia kebolak-balik ya. Nah, itu kelemahan dari sanguin. Nah, teman-teman yang sering menarik perhatian orang lain dan sering dijadikan idola atau misalkan sering jadi pusat perhatian dari banyak orang, teman-teman itu punya bakat itu adalah sebagai sanguin. Tentunya ada kelemahan-kelemahan ya. Nah, yang ketiga, nah ini adalah karakter melankolis ya. Melankolis ini bukan hanya biasanya orang bilang melankoli itu terkait dengan seneng nangis ya. Padahal sebenarnya melankoli bukan fakta, bukan dengan seneng nangis ya. Melankolis itu adalah orang yang kalau melakukan sesuatu, dia akan mengutamakan fakta-fakta, data-data, angka-angka. Jadi kalau dia mau menyampaikan sesuatu, dia nggak kayak sanguin, dibesar-besarkan. Dia maunya data. Jadi memang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Kalau dalam sebuah pertemuan si sanguin itu mendominasi pembicaraan, tapi kalau melankoli dia duduk dan kemudian dia bisa menganalisa. Dia mempertimbangkan, dia lihat-lihat dulu, benar nggak pembicaraan ini? Emang betul, apalagi di zaman Google sekarang ini ya. Mungkin kalau teman-teman ketemu lagi prospek, teman-teman sudah seperti seorang sanguin menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Nah, orangnya ini bilang dulu, tunggu, saya lihat Google dulu. Nah, dia cek dulu Google. CUPL-nya ada nggak? Wah, dia cek dulu CUPL. Tunggu, produknya saya cek dulu. BPOM-nya ini ada nggak? Loh, kok di sini ditulisnya 150 gram? Kok di sini cuma 90 gram? Ini nggak cocok nih angkanya ini. Wah, itu dia bisa berantem hanya karena angka. Jadi orang itu melankoli itu pasti bicaranya angka-angka. Dan orang melankoli ini pasti, orang melankoli ini adalah orang yang ingin serba sempurna, ya. Dia ingin semuanya itu serba teratur. Jadi jangan heran kalaupun
seorang balita itu adalah seorang yang melankoli. Jadi bakat atau karakter ini bahkan dari sejak kita lahir itu kadang-kadang sudah terbentuk. Ya, sebagai balita aja kalau dia memang adalah melankoli, misalkan nih pernah nggak punya ponaan atau punya anak, kalau mau tidur minta selimutnya itu gitu, mau selimutnya udah dekil, tapi dia nggak mau bisa tidur kalau nggak ada selimutnya. Pernah nggak gitu? Punya saudara atau kerabat yang dia harus tertata, misalkan ada anak bayi ya, dia sampai harus pakai bantal guling yang mana, dia pakai baju yang mana, atau bahkan pakai selimut itu tertentu gitu. Jadi itu berarti dari bayi aja dia udah melankoli. Jadi bakatnya udah dari lahir ya, udah melankoli. Jangan coba-coba ngutak-ngatik dari lemarinya si melankoli. Nah, ini biasanya sering terjadi. Misalkan gini, istri seorang melankoli, habis disetrika, ditumpuk bajunya rapi. Nah, suaminya bukan melankoli. Langsung tarik aja bajunya, blek, berantakan semuanya. Marah-marahlah si melankoli ini. Dia nggak mau pokoknya kalau berantakan. Ya, dia pingin semuanya tertata. Bahkan kalau mau ngatur bajunya di rak baju itu kadang-kadang sampai warnanya diikutin. Ini yang gelap dulu sebelah sini, baru yang terang di sebelah sini. Itu saking teraturnya, ya. Jadi sampai bajunya diklasifikasikan sesuai warna kah, sesuai motif, corak dan sebagainya. Pokoknya itu harus tertata. Kalau dia pakai sesuatu, dia pasti makainya rapi, ya. Misalkan baju atas sama bawah, coraknya masuk nggak? Warnanya matching nggak? Nah, dia harus cocok dulu. Kalau misalkan warna baju atas dan bawah atau tipe kain atas dan bawah nggak cocok, dia bisa saja membatalkan. Saya nggak jadi keluar deh. Pokoknya tunda aja, saya nggak mau keluar dulu. Karena bajunya nggak klop, nggak cocok ya. Itu karena orangnya melankoli. Dan bahkan kalau dia ngatur sesuatu itu dia akan ngaturnya sangat rapi, bahkan yang saking lebih melankoli lagi dia sampai pakai stiker misalkan ya. Misalkan stikernya di sini tempat kaos kaki. Nah, di sini tempat pakaian dalam. Itu sampai tertata banget, berarti dia pure adalah seorang melankoli, ya. Oke. Kelemahannya melankoli. Nah, kelemahan ini, terkait sama tadi yang dulu kalau kita dengar ya, lagu-lagu melankoli. Orang melankoli itu memang emosional dan sering mengarah emosionalnya ke hal-hal yang negatif, ya. Jadi maksudnya yang negatif ini bukan orangnya negatif ya. Jadi kalau dia ini gampang sedih, ya. Jadi orang melankoli ini gampang sedih. Kemudian dia gampang mengingat hal-hal yang negatif. Contohnya, misalkan saya katakanlah ini contoh aja ya. Pak Iman agak gemukan sekarang ya Pak Iman. Wah, ini bisa dipikirkan berbulan-bulan nih. Waduh, apa yang gemuk nih? Pipi saya mulai kelihatan gemuk enggak? Sampai nggak bisa makan, nggak makan lagi, ya kemudian pantang makan nasi dan sebagainya. Dia sangat mikir gitu, pendapat orang ya, karena orangnya ini sangat emosional. Gampang merasa bersalah. Misalkan nih, habis acara, kemudian udah ketemu, dan pas pulang, tadi saya salah ngomong apa ya? Padahal acaranya udah selesai, orang udah pulang, easy going semuanya, dia masih mikir lagi. Saya salah apa ya tadi ya? Saya salah ngomong kali ya? Nah, itu bisa terjadi pada orang yang melankoli. Ya, misalkan, tadi saya lupa lo ngasih minum. Udah, orangnya udah pulang, nggak mati juga ya kan? Orangnya udah pulang, nggak mati juga karena kehausan. Tapi sampai rumah dia masih mikir. Kasihan ya tadi orangnya udah datang, nggak dikasih minum. Ya, itu orangnya melankoli. Gampang tertekan dengan situasi. Dan karena dia banyak menganalisa, kadang-kadang dia melewatkan banyak waktu. Jadi dia analisanya lama dulu, baru dia melakukan sesuatu. Standarnya kadang-kadang terlalu tinggi. Contoh kayak tadi ya, wah kalau ini bukan, nggak ada CUPL-nya, maaf Pak, saya nggak mau jalankan. Standarnya terlalu tinggi. Tapi memang bagus sih, itu kan harus cari legalitasnya. Tapi kadang-kadang sampai dia detail, sudah komplit perusahaan, produknya udah komplit, dia tanya dulu. Leadernya siapa? Oh, leadernya Pak Iman. Wah, Pak Iman saya nggak mau gabung kalau Pak Iman. Padahal nggak ada hubungannya loh, itu kan perusahaannya udah oke.
produknya udah oke, legalitas udah oke, dia masih nanya lagi, leadernya siapa, Wan? Katakanlah leadernya udah oke, dia nanya lagi, kantornya di mana? Kantornya, wah kok di Jakarta ini, kenapa nggak di Jakarta Pusat? Pokoknya orangnya sangat-sangat saklek gitu ya, itu orangnya berarti melankoli. Bahkan karena melankolinya, dia sampai sering ngeritik gitu, sampai detailnya dia harus kritik. Dan kalau nggak cocok dengan standar tingginya, maka dia bisa kritik secara frontal ya. Nah, kemudian, nah ini kita skip aja. Sering memerlukan persetujuan, jadi terlalu birokratis banget. Ini adalah orang-orang yang melankoli. Apakah teman-teman masuk karakter ini? Ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Setiap orang memiliki karakternya masing-masing. Ini yang ketiga ya. Kita udah lewatin koleris, sanguin, melankoli. Nah, ini baru yang terakhir. Karakter yang terakhir ini namanya flegmatis. Nah, orang flegmatis ini kita lihat di gambar ya. Orangnya ini bahkan nggak mau ngomong satu sama lain. Ya, ini gambaran adalah orang ini, oke, kita baca semuanya deh. Ia mau merugi sedikit bahkan rela sakit asalkan masalah itu tidak berkepanjangan. Contohnya maksudnya gini. Dia mau merugi sedikit maksudnya gini. Katakanlah dia udah pas-pasan, sudah tinggal segitulah duitnya. Tapi ada orang minta tolong. Dia masih ngasih lagi apa yang ada. Jadi nggak ada masalah buat dia. Dia sanggup lebih nggak enak orang lain itu yang sakit atau orang lain itu yang punya masalah. Dia lebih gampang mengalah. Jadi dia mau merugi sedikit bahkan rela sakit. Nah, kemudian orang flegmatis ini kalau dari luar dia kelihatannya kurang bersemangat. Dan kelihatannya dingin. Ya, maksudnya kurang bersemangatnya gini. Yuk, ada nggak tipe teman-teman gini? Yuk tamasya. Wah, langsung mencuat yang satu. Yuk tamasya, kita pakai bajunya tipe dress code-nya gini ya. Kita nanti akan pakai warna kuning. Di bawahnya jeans semuanya. Itu sanguin ya. Nah, kalau flegmatis ini, enggak deh, saya di rumah aja. Malas mau jalan-jalan. Ada nggak teman-teman atau siapa yang ketika kita sering ngajak keluar, malas banget. Bahkan kayak Zoom deh ya. Ngajak Zoom, malas aja datang Zoom. Itu tandanya orang flegmatis. Dia cenderung diam juga, kalem. Dan kalau memecahkan masalah umum, dia sangat senang gitu. Misalkan kalau memecahkan, dia bisa memberikan sumbangsi untuk memberikan solusi bagi masalah yang ada di sekitarnya. Dia juga senang. Nah, menariknya ini poin menarik dari seorang flegmatis. Dia adalah seorang pendengar yang baik, ya. Kalau teman-teman punya teman yang kalau teman-teman ada masalah, kemudian kalau nyari tempat curhat, orang itu selalu jadi tempat curhat, berarti orang itu adalah seorang flegmatis. Ya. Jadi teman-teman kalau punya kenalan, saudara, kerabat, kalau ada masalah, kita sering curhatnya ke dia. Nah, itu berarti flegmatis. Berarti Mama Dede masuk flegmatis nggak ya? Curhat ya, Ma, gitu kan. Harusnya Mama Dede masuk flegmatis ya. Bisa mendengar keluhan dari orang lain. Jadi dia adalah seorang pendengar yang baik ya. Nah, kalau di dalam satu grup, tadi kan kita ada lihat ya, satu grup sekelompok orang berkerumun, kemudian ada orang yang didekatin banyak orang, dikerubutin banyak orang, maka itu adalah sanguin. Yang ngerebutin ini, yang mengelilingi si sanguin ini, biasanya siapa? Si flegmatis. Jadi si flegmatis ini, karena dia senang mendengar, ya, dia jadi pendengar yang baik, maka sanguin sama flegmatis biasa ini klop. Jadi sanguin mencari siapa pendengarnya, flegmatis tertarik kepada siapa yang bicara. Jadi flegmatis ini akan berkerumun kepada di mana ada sanguinnya. Dan kadang-kadang sedikit serba salah kalau berurusan dengan flegmatis ya. Kalau didorong ngambek ya, kalau dibiarin nggak jalan. Ada nggak jaringan kita gitu? Misalkan gini nih, ayo Pak, segera upgrade. Nah, kalau Bapak upgrade akan dapat ini, dan ini. Bahkan kalau Bapak upgrade, Bapak jaringannya udah gede loh. Ayo segera upgrade-nya. Harapannya kan dia upgrade dan semangat. Justru setelah kita mau telepon berikutnya, tutup teleponnya, mati teleponnya. Nggak bisa dihubungi, pertemuan malah hilang, harusnya biasanya sering muncul, hilang dia orangnya.
itu berarti orangnya adalah flekmatis, ya. Jadi flekmatis ini yaitu kadang-kadang kita serba salah. Maksa berlebihan dia ngambek. Kalau dibiarin, ya nggak jalan-jalan. Nggak mau kemana-mana orang flekmatis. Oke. Apa kelemahannya? Nah, coba kita lihat ya. Saya coba minum dulu ya. Apa kelemahan dari flekmatis? Kelihatannya orangnya ini kurang antusias. Ya. Kemudian dia kalau bisa, dia menghindar dari konflik dan tanggung jawab. Jadi kalau dikasih tugas, misalkan nih, contohnya, tunggu ya. Misalkan bikin panitia nih. Kalau bisa dia nggak jadi pengurus. Nah, kalau bisa orang nggak nunjuk dia. Jadi kalau bisa dia di pojokan, dia nggak kelihatan dan nggak ditunjuk. Dia menghindar yang namanya tanggung jawab. Cenderung pemalu, pendiam, dan kalau dia guyon, biasanya nggak terkira. Tiba-tiba dia guyon dan langsung menyinggung orang. Nah, itu bisa juga terjadi. Jadi sarkastis orangnya. Dan kemudian sering menunda-nunda. Jadi kalau misalkan mau lakukan sesuatu, mau bikin kegiatan, nanti deh, belum kok. Jadi deadline-nya udah mau dekat, baru dia lakukan. Itu biasanya flekmatis. Nah, sampai keselak saya. Oke, jadi ada 4 karakter ini nih. Nah, sekarang pertanyaannya, ayo teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Kira-kira saya apa nih? Nah, coba deh kita lihat di kolom chat. Saya kira-kira karakternya apa nih? Nanti habis ini kita akan ada di bagian ringkasan. Coba teman-teman tuliskan, kayaknya saya karakter ini nih, Pak. Nah, saya juga tuliskan karakter saya ya. Ini bukan menilai ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita bukan menilai, oh, Bu Yulin gini loh, Pak Iman gini. Jadi kita tulis masing-masing. Oke, nah saya coba tulis ya. Nah kalau saya, karakter saya itu melankoli, flekmatis. Nah, ini karakter asli saya. Jadi teman-teman silakan, ini bebas ya, tidak ada menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah karakter saya itu kayaknya apa? Oh, Pak Iman di sini koleris dan flekmatis. Nah, kebayang kok Pak ya. Pak Iman adalah koleris, kalau goal pasti Pak Iman ngejar ya. Saya mungkin tipe yang kedua kali ya. Tipe yang mana ya Bu? Yang kedua, sanguin. Bener. Bu Luffy memang sanguin Bu ya. Bu Luffy kalau menurut saya ya, karena Bu Luffy itu atraktif ya. Karena itu kalau Bu Luffy datang ke pertemuan, wah pasti Bu Luffy itu menarik banyak orang untuk datang melihat Bu Luffy. Jadi Bu Luffy itu atraktif. Bu Sudarsi, saya koleris dan sanguin. Benar juga Bu, rata-rata orang yang ngambil entah polisi, entah dia jadi tentara, biasanya orangnya itu koleris. Nggak mungkin flekmatis jadi polisi dan tentara. Kalau disuruh perang, dia bilang saya di rumah aja. Nggak mungkin. Pasti orang itu nggak mungkin flekmatis masuknya ke sana. Ya, biasanya itu orang yang sanguin dan koleris. Nah, yang lain nanti bisa diteruskan. Berarti saya cuma lihat aja, berarti teman-teman yang saya sampaikan bisa nyampe ya. Berarti saya menyampaikan cukup dipahami. Nah, sekarang kita akan lihat 4 karakter ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya dibutuhkan. Karena kalau di dalam sebuah organisasi, kita nggak jauh-jauh deh. Di dalam sebuah keluarga, kalau nggak ada yang koleris, maka nggak ada yang memimpin keluarga itu. Setiap keluarga pasti ada kolerisnya, entah bapaknya atau ibunya. Ya,
pasti ada kolerisnya. Jadi kita memang butuh, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar lagi ya, bahwa koleris itu dibutuhkan semua orang. Karena dia harus ada pemimpin. Dan yang membakar seluruh tim itu, si koleris inilah yang membakar tim itu. Tentang sanguin. Semua orang itu butuh sanguin. Sanguin ini kita bisa lihat, oh ya, kalau koleris ini kita bisa lihat ya, itu yang masuk jadi tentara, pengacara, pimpinan-pimpinan apapun itu pasti koleris. Sanguin inilah yang menceriakan dunia, yang menceriakan suasana. Sanguin ini kita bisa lihat di mana? Artis, seniman-seniman itu adalah orang sanguin. Karena mereka itu mencurahkan seninya dan mereka pingin dilihat orang. Pingin jadi pusat perhatian dari banyak orang. Itu adalah seorang sanguin. Mereka yang memberikan warna. Jadi kalau nggak ada sanguin, monoton juga, garing ya. Kalau kehidupan kita nggak ada seorang sanguin, itu pasti garing. Teman-teman pasti merindukan. Saya rindu banget dengan si ibu ini atau si bapak ini, karena kalau ada dia di dalam acara, pasti acaranya itu pecah. Ya, acaranya itu pasti ramai, itu pasti ada sanguinnya. Nah, tentang melankolis, kita membutuhkan melankolis. Karena kalau nggak ada melankolis, siapa yang ngatur? Biasanya kalau melankolis ini, biasanya itu kalau dalam sebuah organisasi, dia itu jago memanajemen. Manajer-manajer itu pasti adalah seorang melankoli. Kalau dalam panitia-panitiaan, sekretaris itu adalah melankoli. Dia akan nyusun arsipnya, nomor urutnya, dia akan membuat mapping, mapnya itu semuanya arsipnya. Kalau map warna biru ini surat keluar, kalau map warna merah surat masuk, woi sampai detil banget. Kita membutuhkan yang namanya melankoli. Orang-orang perpajakan, orang-orang keuangan itu adalah orang melankoli. Kalau nggak ada mereka, kacau balau juga. Ya, mereka kita butuhkan. Ya. Kenapa ada perundang-undangan, kenapa ada peraturan, ini disusun oleh mereka-mereka yang melankolis. Bahkan kalau dalam sebuah surat, kalau tidak ada titik koma, misalkan pemenggalan katanya nggak sesuai, maka dia akan tersiksa. Berarti orangnya itu teratur banget. Ya. Jadi kita membutuhkan seorang melankolis. Flegmatis. Walaupun dia kelihatannya aman, damai, tenang, bahkan menghindari dari keributan, kita membutuhkan flegmatis. Karena di luaran sana ada orang yang keras, ada orang yang ceria tetapi tidak teratur. Nah, ada orang yang sangat teratur tetapi terlalu banyak perhitungan, maka kita butuhlah yang meredam semuanya ini adalah flegmatis. Kalau nggak ada flegmatis, ini bisa korslet antara tiga ini. Jadi yang meredam ini adalah flegmatis. Biasanya kalau punya anak, ada beberapa anak, itu biasanya karakter akan terpisah. Mungkin kakaknya koleris, adiknya itu paling bungsu misalkan sanguin. Di tengah-tengah biasanya jadi pendamai. Nah, ada nggak kalau punya anak, ada beberapa anak, dia yang mendamaikan atau mungkin dia yang ada dua anak yang berantem, dia nggak ikut-ikutan, dia tenang aja. Nah, atau misalkan udah reda, dia yang menenangkan kakak beradik, atau mungkin teman-teman sendiri. Punya kakak beradik, yang kalau ada berantem antara saudara kandung yang mana, maka teman-teman yang ngambil inisiatif mendekatkan mereka, membuat mereka itu akur. Nah, itu berarti adalah seorang flegmatis. Jadi, kita tetap membutuhkan flegmatis. Bakat-bakat flegmatis ini kita bisa lihat di mana? Psikolog. Para psikolog ini sanggup mendengarkan curhatan orang. Tokoh-tokoh agama itu juga adalah orang-orang yang flegmatis karena mereka sanggup menampung keluh kesah dari banyak orang. Orang-orang yang kerja di call center itu adalah orang-orang yang flegmatis. Karena kalau koleris dia nggak mau dengar keluhan. Sanguin dia mau dia yang bicara, bukan orang yang bicara. Ya, jadi flegmatis ini sangat dibutuhkan karena mereka memberikan telinga dan hatinya untuk tim. Ya, jadi keempat karakter ini pada dasarnya setiap orang punya. Ya, jadi setiap orang ini bukan cuman kayak tadi kita tulis ya, saya melankoli flegmatis. Enggak, kita sebenarnya memiliki keempat-empatnya. Cuman kadang-kadang kita memiliki dua yang dominan. Seperti tadi saya tuliskan, saya melankoli flegmatis, saya dominannya di sini. Tapi kita sebenarnya punya yang ini dan punya yang ini. Jadi pada dasarnya setiap orang memiliki keempat karakter ini. Hanya saja ada dua yang pasti dominan. Contoh,
orangnya ini keras dan orang ini sanguin. Tadi ada ya, koleris dan sanguin. Ini adalah padanan dominan ya. Ini padanan benar ya, teman-teman bilang koleris dan sanguin. Ini padanan dominan. Jadi bisa terjadi memang seperti itu. Orangnya keras dan dia ingin pusat perhatian. Jadinya koleris sanguin. Atau orangnya keras dan dia itu sangat teratur, tertata. Jadi ini adalah seorang koleris melankolis. Ini padanan yang dominan ya. Atau misalkan, seperti tadi saya sampaikan, melankolis dan flegmatis. Saya sanggup duduk di depan laptop dari pagi sampai tengah malam. Tanpa terusik sama orang lain, saya bisa kerjakan banyak hal, bikin video banyak, bikin konten banyak, tulis surat banyak, bikin artikel, dan sebagainya. Saya nggak bermasalah dengan itu. Karena saya melankoli, bisa tertata, dan saya bisa tidak diganggu sama orang, nggak ada masalah. Jadi saya bakatnya di melankoli flegmatis. Nah, yang agak unik, nah contohnya tadi kita lihat ya, agak unik adalah seperti Pak Iman. Nah, koleris dan flegmatis. Nah, ini agak unik nih. Karena di satu sisi orangnya keras, nggak mau untuk ibaratnya ada yang ngeluh-ngeluh lah. Mungkin ini asumsi saya ya. Terlalu banyak misalkan Pak Iman ada grup, dia bukannya bergerak, bukannya pergi presentasi, pergi closing, tapi terlalu banyak menceritakan masalahnya. Nah, sebenarnya ini padanan yang agak unik ya Pak Iman ya. Karena sebenarnya biasanya koleris jarang mau dengar keluhan orang. Tapi Pak Iman ternyata flegmatis juga. Karena saya bisa tahu dari mana, karena kalau kita ngobrol sama Pak Iman bisa 1 jam lebih. Karena kalau koleris tok Pak Iman, pasti, maaf dok, saya lagi ada kesibukan nih, saya mau jalan. Nah Pak Iman masih sanggup untuk ngobrol lebih dari 1 jam. Berarti ini padanan yang unik juga Pak Iman ya, koleris dan flegmatis. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah memahami dengan karakter ini, Pak, teman-teman bisa, nanti saya akan berikan sebentar tipsnya ya. Teman-teman bisa melihat lebih gamblang sosok yang di depan kita. Contohnya prospek ya. Kalau prospek, jadi kita udah masuk tips ya sekarang. Kalau misalkan seorang prospek itu koleris, orangnya itu pingin tampil, pingin gagah di depan banyak orang, dia adalah pemimpinnya, maka teman-teman puji aja dengan dirinya. Bapaknya hebat ya. Kayaknya itu Bapak medalinya itu, kalau misalkan teman-teman datang ke rumah ya, itu medalinya itu karena apa itu Pak? Wah, dulu saya waktu itu pernah ngikut lomba ini dan saya dapat medalinya. Wih, keren Bapak medalinya. Nah, kalau yang itu Pak, wah itu saya pernah foto itu, Bapak foto dengan misalkan kan banyak orang tuh naruh di rumah foto bareng gubernur contohnya. Wah, itu momen Bapak ketemu sama gubernur itu kapan tuh Pak? Jadi teman-teman berikan makanan yang dia sukai adalah makanan diberikan pujian. Ya, orang koleris itu mau dipuji bahwa dia seorang pemimpin yang hebat. Nah, kalau sanguin, teman-teman bisa memberikan pujian kepada apa yang dia pakai. Nah, karena kan dia menyolok dia ya. Wih, baju Pak Iman ini keren, bermerek bajunya Pak Iman nih. Wah, pasti bajunya Pak Iman mahal nih. Wah, dia paling seneng itu orang-orang kalau koleris ya, sanguin ya. Itu hijabnya Bu Yulin tuh belinya di mana Bu? Menarik banget warnanya. Wah, orang sanguin itu seneng tuh. Orang sanguin itu seneng kalau dia bling-blingnya dia atau sesuatu yang dia sampaikan atau dia pakai itu dipuji orang. Ya, jadi teman-teman puji aja dengan apa yang dia pakai dan semuanya. Berikan makanan kepada karakter yang dia miliki. Nah, kalau melankoli, teman-teman bisa sampaikan gini. Misalkan dia setelah teman-teman udah tahu tadi ya, dia nanya PL-nya, BPOM-nya lah, bahkan tunggu. Jangan-jangan BPOM-nya palsu nih. Saya cek dulu BPOM di website. BPOM cek gini-gini. Wah, ini namanya beda nih. Itu sampai sedetilnya itu. Nah, teman-teman bisa mujinya gini. Bapak luar biasa. Sebelum memulai semuanya pun Bapak selalu melihat sesuatunya komplit. Nah, kalau Bapak di tim saya, Bapak akan sukses luar biasa. Kok bisa gitu sukses luar biasa? Karena Bapak sudah mempelajari kan, ternyata marketing plan kita nggak ada saingannya. Dan Bapak sudah lihat kan, bahwa ternyata produk kita nggak ada saingannya. Flavanol sampai, teman-teman harus pakai angka selalu kalau melankolia. Flavanol ini Bapak cari aja di mana-mana, yang 80% cuman kita Pak. Wah, dia paling senang dengan angka.
Jadi kalau ibu-ibu, teman-teman ketemu dengan orang melankoli, kasih angka-angka, kasih data-datanya, bahkan teman-teman bawa alat bantunya, dan Bapak kalau mau mulai, sudah ada landing page-nya, sudah ada brosurnya, sudah ada ini. Bapak tinggal jalan aja. Dan saya yakin Bapak pasti berhasil. Wah, itu dia seneng banget. Karena dia diakui bahwa dia seorang yang tertata, teratur. Nah, kalau yang flekmatis terus gimana? Nah, ini jadi pertanyaan nih. Terus kalau yang flekmatis, yang cinta damai, gimana nih supaya membuat orangnya ini namanya orang ini mau nimbrung di dalam tim. Nah, flekmatis ini ingat ya tadi, dia pingin berada di circle orang yang menarik. Jadi kalau ada acara-acara, flekmatis ini dipicu aja. Nanti ada acara, itu kalau di acara pertemuannya, itu ada musiknya. Wah, itu kita musiknya menarik loh, membangkitkan semangat. Wah, dia paling seneng tuh. Dan nanti ketika acara nanti datang, ini nanti pembicaranya yang ini loh. Nah, dia pengen datang kepada sesuatu yang menarik perhatiannya dia. Jadi nanti pembicaranya ini adalah Pak Iman Hilman. Pak Iman ini adalah seorang ini loh, dan dia akan datang, akan nanti ketemu sama kamu nantinya. Wah, dia akan senang banget. Jadi untuk mengatasi orang flekmatis, caranya adalah mengajak dia datang ke keramaian yang, tapi jangan diajak ya. Nah ini kadang-kadang terjadinya gini, sudah sulit banget ngajak dia datang, terus teman-teman ibaratnya jebak dia bicara di depan. Jadi kalau misalkan ketemu orang yang flekmatis, jangan dipaksa dia untuk tampil. Dia sudah hadir aja udah bagus, dia di pojokan pun sudah bagus, tapi jangan sampai dia ibaratnya terpaksa dia tampil di depan, entah kasih testimoni dan sebagainya. Pertemuan berikutnya dia nggak mau datang lagi. Dia rasa kapok. Jadi dia akan kapok. Nggak mau datang lagi saya. Wah, dibilangnya kemarin nggak mau ngomong di depan, saya akhirnya suruh ngomong di depan. Nah, itu kadang-kadang bagi orang yang flekmatis tulen. Ya. Nah, sekarang kira-kira kita bisa nggak memiliki keempat-empatnya? Bisa dan wajib, ya. Jadi keempat karakter ini kita bisa gunakan ketika kita jalankan bisnis ini. Dan ketika kita menguasai empat karakter ini, kita akan menjadikan diri kita lebih hebat. Oke, saya berikan gambarannya. Dulu saya itu melankoli flekmatis. Area bawah ini adalah area introvert. Area introvert ini yang saya katakan tadi ya, flekmatis, kalau bisa nggak ngomong, kayak malam hari ini. Saya nggak bisa sebenarnya ngomong seperti ini. Dulu saya nggak bisa. Tapi setelah saya jalankan jaringan, saya kemudian harus mempelajari karakter ini, saya besarkan. Tapi gimana saya besarkan karakter ini? Saya nggak bisa bicara yang kalau dalam acara, saya nggak mungkin semenarik dalam presentasi saya nggak semenarik misalkan Pak Iman atau Bu Luffy di acara. Saya mungkin nggak semenarik itu. Dan kalau teman-teman lihat ya, presentasi saya pasti saya bawa presentasinya dengan detail, dengan angka-angka, kemudian saya ada runutannya. Materi dari depan sampai belakang itu pasti ada urutannya, nyambung satu dengan yang lainnya. Karena saya pasti tertata di sini. Saya lebih baik di area introvert. Tapi ketika kita jalankan bisnis network, maka kita mau nggak mau harus menguasai empat ini. Tapi penempatannya kapan? Nah, itu pertanyaannya. Kita menguasai empat karakter ini untuk di tempatnya kapan? Pertama, walaupun saya melankoli dan flekmatis, tapi ketika kejar gol, saya nggak boleh jadi sebagai seorang flekmatis. Karena nggak akan tercapai. Jadi saya harus menggunakan kolerisnya. Koleris ini dipakai saat kejar gol. Jadi ketika ada challenge dan sebagainya, pakailah koleris ini. Untuk diri kita ya, kejar target, kejar reward, pakailah koleris ini. Ketika kita, oh ya ini saya belum edit ya, ini ada yang salah nih di kolom Sanguin. Kapan kita gunakan sosok charming atau sosok menarik dari Sanguin? Ini salah ya. Ini saat kita presentasi. Jadi teman-teman nanti edit aja, nanti diganti. Sanguin ini kita gunakan saat presentasi. Jadi ketika presentasi, buatlah orang-orang merasa tertarik dengan presentasinya.
Nah, saya mengakali cara presentasi saya yang nggak berapi-api, saya akan pakai cara sanguin, saya pakai lucon, guyon-guyon. Jadi mungkin Bu Yulin sudah lihat ya kemarin saya presentasi di sekolah ya Bu ya. Saya harus pakai bahasa Manado, ngikut bahasanya, kemudian saya cari guyonan receh lah kalau orang bilang ya. Guyonan receh supaya nyambung. Jadi supaya orang merasa enak menunggu acara presentasi saya. Jadi ini menggunakan sosok sanguin adalah ketika presentasi. Sosok melankoli yang teratur, tertata itu kita gunakan saat kapan? Saat kita buat strategi. Bulan depan, atau misalkan, saya mau jadi seorang star berapa lama? Berapa bulan nih? Maka kalau misalkan tercapai berapa bulan, setiap bulan saya harus omsetnya berapa? Per hari berarti saya harus omsetnya berapa? Buat strategi, gunakanlah sisi melankoli. Gambar grup. Gambar grup itu harus pakai melankoli. Teman-teman waktu ketemu di Gorontalo, saya sudah bisa lihat siapa yang melankoli dan siapa yang sanguin. Dari gambar grupnya aja. Jadi kalau gambar grupnya nggak teratur, sudah nyilang-nyilang, ya kayak kemarin kan ada yang gambarnya ke kanan, ke kiri. Pas dia ke kanan, dia belok ke bawah. Kemudian sudah muter. Itu berarti sanguin. Jadi gambar-gambar grupnya itu nggak rapih, ya itu pasti sanguin. Tapi kalau gambarnya tertata, bahkan dia sampai pakai warna, yang ini platinum loh Pak, dan yang ini sudah gabung, dan ini sudah upgrade, dan ini dia gabungnya sekian, pernah datang, wah itu berarti melankoli. Ya. Gambarkan strategi dan konsultasi ke upline, gunakanlah melankoli kita. Kapan kita gunakan flekmatis? Kita gunakan flekmatis ketika kita memberikan konsultasi. Jadi walaupun kita seorang koleris yang keras, kita seorang sanguin, kita yang mau ngomong, ketika kita berikan konsultasi, ini direm. Kolerisnya direm, sanguinnya direm. Kita berikan kesempatan orang ngomong, kita dengerin. Jadi kalau kita punya bakat koleris sanguin, ketemu orang yang koleris sanguin, nah biasanya gini, kalau teman-teman adalah seorang koleris, teman-teman pasti nggak mau ada koleris yang lain. Pasti kita mau berantem dengan si koleris itu. Misalkan saya jadi koleris, saya ketemu Pak Iman. Pak Iman bilang, ini saya MLM ini adalah MLM terhebat. Wah, MLM saya yang lebih hebat Pak Iman. Wah, itu tandanya koleris sama. Kita sama-sama koleris. Nah, ketika kita ketemu seperti itu, kita yang turunin, egonya kita turunin. Misalkan kita seorang koleris. Mau gimana pun, ibaratnya kita telan pahitnya. Nah, kalau teman-teman koleris ya, teman-teman ngeredam, bahkan kayak tadi kan, koleris itu mau dipuji. Teman-teman redam emosinya, misalkan dia bilang, teman-teman sudah katakan gini, flavanol ini antioksidan terbaik, lebih baik dari teh. Nah, yang satu temannya itu jualan teh. Salah, menurut jurnal, teh itu lebih baik. Wah, ini sudah mau berantem. Nah, teman-teman tinggal turunkan ego kalau teman-teman jadi koleris, kemudian kembalikan. Kayaknya benar yang Bapak sampaikan. Karena teh kan itu banyak digunakan seluruh Indonesia. Ya. Tapi coba Bapak lihat kembali. Ternyata orang-orang pintar di seluruh dunia itu kebanyakan dari Eropa. Ternyata coklat itu punya manfaat yang lebih loh Pak. Ada antioksidannya yang mungkin lebih yang Bapak bisa pelajari. Nah, kalau Bapak saja, nah ini pakai egonya. Kalau Bapak saja bisa sukses di teh yang antioksidan, saya rasa Bapak kalau nanti pindah di MLM sini, atau Bapak jalankan MLM FHI, Bapak proses adaptasinya nggak sulit. Karena Bapak sudah menguasai yang namanya antioksidan. Tinggal Bapak pindah saja di sini, ilmu antioksidan yang Bapak punya dipakai di sini. Wah, itu egonya akan kena. Ya, jadi ketika kita menggunakan seperti itu, dia tidak dijatuhkan produknya, tapi kita angkat sisi lainnya. Jadi kita jangan jatuhkan kompetitornya kita dengan ininya, kita angkat sisi yang lainnya. Jadi contoh misalkan gini, teman-teman ingin closing kan dia seorang leader yang besar. Kalau kita bilang MLM kita yang paling besar, yang di sana dia bilang juga, wah enggak, kita yang paling gede, bonusnya bahkan bukan harian. Detik itu juga posting, langsung hari itu juga masuk rekening WIM misalkan gitu ya. Detik itu posting, detik itu juga langsung masuk di rekening bank. Berarti kan dia nggak mau bersaing, berarti dia adalah seorang koleris. Teman-teman bisa bilang gini, saya melihat
kalau Bapak yang segetol ini, Bapak bisa dapat penghasilan yang gede di sana. Bapak tahu nggak? Di FHI itu belum ada leader segede seperti leadernya Bapak. FHI ini masih mencari leader-leader seperti Bapak. Jadi jangan sampai kita yang bilang kita yang lebih hebat. Jadi kita sampaikan, FHI ini masih membutuhkan leader-leader seperti Bapak. Pemikiran-pemikiran seperti Bapak, apa yang Bapak sampaikan, ide-ide Bapak itu sepertinya masih diperlukan dan ini masih jarang dan langka di FHI. Kami butuh yang seperti Bapak. Wah, itu orangnya akan merasa tersanjung. Jadi gunakanlah ini teman-teman ya. Gunakanlah semua karakter ini disesuaikan dengan prospek yang kita hadapi. Prospek ataupun misalkan yang kita hadapi itu adalah konsumen. Jadi gunakan ini, saya yakin teman-teman akan menikmati hasilnya yang sangat luar biasa. Ya, oke. Sebagai review akhir, setelah teman-teman melihat tadi, maka apa sih karakter dominannya teman-teman? Nanti video ini ketika sudah direkord, nanti masuk YouTube, nonton-nonton lagi, nanti bisa baca lagi. Saya karakter yang mana ya? Kalau teman-teman sudah mengetahui karakter dominannya, apa nih kekuatan dan kelemahan dari karakter Anda? Yang mana yang masih lemah, diberikan effort supaya jadi lebih besar, yang mana yang terlalu kuat, ketika ketemu yang kuat kita bisa kurangin supaya kita jangan sampai kita bisa nabrak dengan yang lainnya. Yang ketiga, apa karakter dominan orang yang berinteraksi dengan kita? Jadi informasi yang kita sampaikan ini tidak melulu untuk bisnis ini loh, tidak melulu untuk MLM, tidak melulu untuk Flavanol. Tapi ilmu ini teman-teman bisa gunakan di dalam hubungan suami istri. Kalau misalkan bapaknya koleris, istrinya koleris, itu biasanya berantem tiap hari. Jadi koleris sama koleris ini biasanya ini apinya itu tiap hari berantem. Kalau misalkan gelas sama piring mungkin udah berapa yang habis gitu ya. Itu karena saking keras sama keras. Nah, biasanya kalau orang punya sosoknya koleris, dia akan cari pasangannya flekmatis. Dan si flekmatis memang senang mencari yang koleris. Dia ingin hidupnya diarahkan. Jarang menemukan orang flekmatis hidup dengan flekmatis. Bayangkan, sudah pendiam, dua-duanya sama-sama pendiam, sepi, rumahnya itu bakalan sepi. Biasanya orang flekmatis akan mencari pasangannya itu sanguin ataupun koleris. Dan ini kalau teman-teman kuasain, maksudnya gini loh. Ini yang seru nih. Kalau teman-teman kuasain, misalkan teman-teman melihat prospek teman-teman ini adalah seorang sanguin. Contoh misalkan ya, ini saya nebak-nebak buah manggis aja. Misalkan Bu Luffy masih ada kan? Bu Luffy adalah seorang sanguin. Saya cuma bisa nebak aja. Pasangannya Bu Luffy biasanya adalah flekmatis. Nah, orang flekmatis biasanya banyak di rumah. Kalau bisa ada hobi, dia tekunin hobinya. Jadi misalkan orang flekmatis itu, dia cinta damai. Mau ngajak pasangannya Bu Luffy datang pertemuan, mungkin agak sulit dibandingkan Bu Luffy-nya yang datang pertemuan. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat pasangan, kadang-kadang kan kita nggak ketemu langsung sama pasangannya. Jadi kalau teman-teman melihat ada sosok yang yang dalam prospek ya, ketika kita prospek itu misalkan ketemu seorang bapak itu koleris. Asumsi aja dulu, asumsi dalam pikiran, pasti ibunya ini sungkanan. Kenapa? Karena bapaknya koleris, biasanya istrinya itu pasti flekmatis. Jadi kalau nggak goal jualan produk ke bapaknya, cari hubungan dengan pasangannya. Nah, kenapa? Karena pasangannya kalau ibu-ibu jualan nggak bisa nolak. Karena orang flekmatis itu sulit untuk nolak. Ya, itu contohnya ya. Atau misalkan ketemu orangnya flekmatis. Sudah diajarkan, nah mungkin gini ya, cari di jaringan, sudah diajak-ajak datang pertemuan, susah banget diajak, berarti dia flekmatis. Gimana memacu si flekmatis ini? Teman-teman ketika konsultasi atau follow up orang, cari pasangannya. Pasangannya biasanya koleris. Jadi undang si bapaknya. Misalkan ibunya flekmatis, ajak si bapaknya. Karena bapaknya yang berapi-api.
Apalagi pakai ilmu tadi ya, diberikan pujian, tapi sebaiknya pujian kan tulus ya, diberikan dengan apa adanya dan diberikan pujian yang tulus. Maka cari pasangannya. Cari pasangannya si bapak-bapaknya yang koleris. Nah, si bapak-bapak ini yang datang-datang pertemuan. Ibu-ibu yang iya-iya aja gitu. Jadi dengan memahami ini, teman-teman bisa lebih fleksibel ketika ketemu orang. Dan ini saya udah lakukan berkali-kali kalau saya di pesawat ya. Misalkan ketemu sama orang, ibunya ini ngejreng pokoknya. Nah, saya pernah tuh, saya pingin tidur aja sebenarnya. Karena perjalanannya 2 jam, saya pingin tidur di pesawat. Capek lagi. Baru habis presentasi langsung naik pesawat. Ibunya dari sejak duduk langsung ngajak ngomong. Waduh, saya di samping sanguin nih. Saya udah pikir nih, saya di samping sanguin. Akhirnya ngobrol lah kita selama 2 jam. Dan setelah itu saya nebak si ibunya. Bapak pasti orangnya pendiam ya, Bu ya. Iya, bapaknya pendiam dan orangnya telaten, teliti ya, Bu. Iya. Loh, kok Bapak bisa tahu? Bapak ini ya ramal ya? Enggak. Akhirnya ibunya cerita, iya benar tiket saya aja yang pesan Bapak, yang milih tempat duduk Bapak. Waktu itu pakai Air Asia ya. Bahkan sudah dipesenin makanan sama Bapak. Dan apa namanya, check-in juga dilakukan sama Bapak. Wah, berarti Bapaknya melankoli keras ya. Jadi dilakukan semuanya sama Bapak. Nah, akhirnya terciptalah obrolan di pesawat. Jadi dengan memahami seperti itu, orang-orang akhirnya kita jadi senang. Karena kita bisa akhirnya blending atau menyatu, membaur dengan banyak orang yang di sana. Ya, jadi itulah kita memahami ini nggak instan ya. Saya aja memahaminya cukup lama. Gimana sih pahami pasangan? Oh, pasangan itu seperti apa sih? Oh, pasangan itu beda apa namanya genre dengan kita. Oh, memperlakukan mereka beda dengan kita. Nah, ini adalah tentang karakter ya. Dan yang keempat, kalau kita udah tahu, maka apa yang kita lakukan supaya karakter kita lebih optimal ya. Nanti teman-teman nanti bisa lakukan review. Sebagai bonus 5 menit terakhir, saya ada bonus sebuah materi lagi. Sebenarnya ini bisa dikupas lagi setengah jam. Nah, tapi bonus ini kita berikan 5 menit aja. Teman-teman coba cari buku namanya The 5 Love Languages. Ini Gary Chapman, atau dalam bahasa Indonesia itu 5 bahasa kasih. Ya, ini buku yang sangat dianjurkan. Dulu saya pikir, MLM kok belajar bahasa kasih? Ini kok mau cinta-cintaan gitu ya? Kok pikir MLM kok bahasa 5 bahasa. Ternyata maksud dari buku ini adalah 5 hal ini. Ya, 5 bahasa kasih itu ada 5 hal. Yang pertama itu kata-kata cinta atau kata-kata afirmasi sebenarnya, lebih cocok kata afirmasi atau word of affirmation. Yang kedua itu adalah waktu berkualitas atau quality of time. Yang ketiga itu adalah sentuhan atau physical touch. Yang keempat itu adalah hadiah atau gifts. Yang kelima itu adalah service atau pelayanan. Loh, apa hubungannya ini Pak dengan bisnis? Kan coba kita lihat. Bisnis kok ada kata-kata cinta atau kata-kata afirmasi, ada sentuhan, ada hadiah, ada pelayanan. Apa hubungannya dengan bisnis? Oke. Sebelum kita masuk kepada implementasi pada bisnis, saya mau ajarkan gini teman-teman. Teman-teman, saya lihat ya di sini kan semuanya udah ibu-ibu ya, bapak ibu semuanya. Punya anak nggak? Pasti ada beberapa yang punya anak. Punya lebih dari 1 anak nggak? Teman-teman mungkin punya lebih dari 1 anak. Nah, membahasakan ini seperti ini. Ada nggak teman-teman ketika, katakanlah Pak Iman ya, nah saya langsung Pak Iman. Pak Iman kan sering keluar kota nih. Nah, ketika pulang dari luar kota, pulang rumah, ada anak-anak datang gini. Ketika sampai, dia langsung peluk Pak Iman. Nah, anaknya Pak Iman misalkan, dia langsung peluk, langsung dekat erat sama Pak Iman. Berarti ini tipenya sentuhan. Ya. Jadi dia langsung dekat, langsung peluk sama orang tuanya, itu sentuhan. Yang kedua adalah ketika datang, dia langsung ceritain, Papa, tadi itu saya di sekolah, saya gambar ini, saya diberikan pujian, saya dapat angka 10. Pokoknya gurunya bilang saya pinter, gitu contohnya. Berarti itu adalah afirmasi, kata-kata pujian atau kata-kata cinta. Ya, berarti anaknya itu, jadi misalkan gini, anaknya ini pas Pak Iman datang mau peluk, dia bukannya mau peluk, dia langsung tunggu Papa, saya mau ceritain dulu. Tadi saya didapatkan gini. Berarti itu adalah dia membutuhkan kata-kata pujian. Atau misalkan, teman-teman ketika datang, pulang, kemudian dia langsung bilang gini,
Papa bawa apa? Baru nyampe dia langsung nanya, Papa bawa apa? Minta oleh-oleh dan sebagainya. Berarti itu tipenya adalah hadiah. Ya. Nah, atau misalkan gini, Pak Iman lagi jalan, lagi di luar rumah, bahkan cuman nggak keluar kota, cuman di kota itu saja di Jakarta, nggak kemana-mana. Pas pulang dia langsung bilang, Papa jam berapa pulang? Kita mau jalan-jalan kan Pak, nanti mau temenin adik atau mau temenin kakak dan sebagainya. Berarti dia butuh yang namanya waktu berkualitas. Ya. Dan yang terakhir itu adalah pelayanan, maksudnya gini, pas dia datang itu, Papa bisa nggak ambilin dan pakein kakak baju misalkan. Berarti dia butuh adalah pelayanan. Atau Papa yang suapin makan ya. Nah, berarti dia itu adalah tipe pelayanan. Nah, saya membawakan analogi ini kepada anak-anak karena teman-teman bisa nanti memahami gini. Kadang-kadang kita salah membawa bahasa kasih ini kepada anak-anak, misalkan gini. Dia butuhnya sentuhan, tapi teman-teman tipenya adalah hadiah. Ya, teman-teman diri sendiri ya. Teman-teman adalah, jadi gini, kita pun sendiri, bukan cuma anak-anak, setiap orang itu punya 5 bahasa kasih ini. Misalkan teman-teman itu tipenya hadiah, dan berpikir bahwa setiap orang itu senang hadiah. Jadi ketika misalkan nih, Pak Iman dari luar kota misalkan bawa coklat gitu. Contohnya bawa coklat, pokoknya enak nih coklatnya. Pak Iman bawa. Tapi anaknya Pak Iman itu senangnya sentuhan. Maka nggak sinkron nih. Nah, pernah nggak teman-teman ngalamin kok anak ini nggak hargain nih? Misalkan gini, Pak Iman bawain hadiah, hadiahnya diambil, makasih Papa, tapi cuma taruh di meja, tinggalin. Teman-teman dalam hati, udah tak beliin, misalkan beli mainan gitu, sudah beliin mainan dan sebagainya, kok nggak dimainin gitu, nggak dibawa gitu. Nah, teman-teman berarti tipenya teman-teman adalah hadiah, tapi anak atau apa yang ketemu dengan teman-teman ini adalah tipenya sentuhan. Nah, kadang-kadang di sini yang seringkali nggak matching. Nggak matching adalah kita mengharapkan bahasa kasihnya kita apa, dan kita memberikan bahasa kasih ke orang lain berasumsi bahwa bahasa kasih kita itu sama. Nah, di sini seringkali clash atau seringkali tidak ketemu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi bisnis. Nah, tadi saya memberikan contoh dari sisi hubungan di keluarga. Sekarang kalau dari sisi bisnis maksudnya gini. Ada leader-leader atau misalkan member di jaringan kita, orangnya ini ketika dia dapat reward, dia mau mengejar reward, dia ingin diberikan pujian. Oke, dia ingin diberikan pujian. Tapi teman-teman ngasih hadiah. Nah, dia nggak cocok. Jadi kalau misalkan orang-orang yang ini sudah mencapai peringkat tertentu, misalkan gini deh, kita push dia untuk upgrade. Dia sudah jadi platinum. Terus teman-teman nggak berikan pujian ke dia. Selamat ya Bapak Ibu sudah mencapai platinum. Maka dia akan mundur secara teratur. Saya nggak dipuji loh. Karena dia itu adalah tipenya pujian atau kata-kata pujian atau kata-kata cinta. Nah, kalau misalkan kita tidak berikan itu, dia bisa mundur secara teratur. Kita nggak tahu tiba-tiba aja dia udah nggak ada. Itu berarti kita salah. Atau misalkan orang ini pernah kita janjiin, kita bahkan mau bawain sesuatu deh simple. Saya mau bawain brosur ya, tapi teman-teman lupa membawain brosurnya. Maka dia akan melihat teman-teman, dia senang hadiah. Dia ingin sesuatu benda hadiah, tapi teman-teman nggak ngasihin. Maka dia akan sakit hati juga. Dia nggak menerima apa yang dia perlukan. Atau misalkan orang ini tipe sentuhan. Sentuhan maksudnya gini ya. Ketika dia jadi mencapai sesuatu, entah dia berikan testimoni, dia capai peringkat, dia upgrade, dan sebagainya, teman-teman bisa memberikan, misalkan dia naik panggung. Teman-teman bisa sentuh di sini. Jadi misalkan dia naik panggung, salaman, Bapak hebat nih. Jadi teman-teman bisa sentuh nih. Anda hebat. Atau kalau laki-laki bisa kan di pundak. Luar biasa, Bapak hebat nih. Nah, kalau misalkan kita mau sentuh gini, kemudian dia menarik diri, jangan, dia bukan tipe sentuhan. Tapi kalau misalkan kita tepuk di sini dan dia merasa senang, dia akan mengingat teman-teman. Dia akan mengingat apa yang teman-teman lakukan, teman-teman memberikan kepercayaan ke dia. Maka itu adalah tipenya sentuhan. Nah, kalau misalkan teman-teman dimintakan gini, oke saya mau jalankan ini, tapi Bapak temenin saya ya, mau pergi presentasi, atau temenin saya untuk bantu saya supaya saya bisa presentasi. Maka dia adalah antara dua ini, waktu berkualitas atau pelayanan.
Nah, kalau pelayanan lebih condongnya misalkan gini. Oke, saya mau belanja, tapi tolong bawain produknya ya. Atau tolong dibantu diinputkan ya. Berarti orangnya itu tipenya pelayanan. Nah, kalau kita memahami kelima bahasa kasih ini, kita bisa memberikan dominan apa yang dia butuhkan. Contohnya, kalau misalkan dia tipe sentuhan, ketika Bapak Ibu sering ketemu dia, salaman tangan. Misalkan shake hand, berikan genggam tangan, selamat ya Pak ya, Anda luar biasa dan sebagainya. Dia senang dengan seperti itu. Kalau dengan pelayanan, contohnya misalkan sudah mau datang pertemuan, kita dengan tulus, kita misalkan, tunggu-tunggu saya ambilkan kursi buat Bapak. Wah, dia akan senang, dia akan ingat di dalam perasaannya, di dalam pikiran dia, di dalam memori dia, Pak Iman ini orang yang baik, luar biasa. Karena sampai berikan tempat duduk, ngambilkan minum, dia butuh pelayanan. Nah, ketika misalkan hal-hal yang simpel aja, dia upgrade, kemudian kita nambahin, selamat ya Bapak sudah upgrade, saya tambahkan 5 saset DTM contohnya. Dia akan senang banget. Ada nggak grup kita yang ketika kita ngasih-ngasih ekstra seperti itu, senangnya minta ampun, makasih ya saya dapatkan tas. Atau misalkan kayak gini nih di grup, kalau ada promo-promo, misalkan dapat tumbler, dapat tas, kabarin ya, berarti orangnya itu tipenya mau yang hadiah. Jadi coba nanti dievaluasi, member saya A, B, C ini tipenya mana, karakternya apa, dan bahasa kasihnya apa. Saya yakin kalau teman-teman lakukan hal ini, terus menggali semua yang kita pelajari malam hari ini, maka teman-teman akan memiliki grup bisnis yang besar dan akrab dan solid. Nggak ada lagi korslet satu dengan yang lainnya, satunya gini, akhirnya perang gitu. Jadi semuanya itu akan klop semuanya akan aman dan damai. Kalau misalkan ada yang konflik sana sini, teman-teman kan sudah paham, berarti di situ ada koleris dan ada koleris. Nah, teman-teman gunakan, walaupun teman-teman koleris, gunakan flegmatisnya supaya mendamaikan dua itu. Nah, maka disitulah kita akan bangun jaringan yang besar, di mana kalau jaringan yang besar ini seharusnya kita sudah memahami tentang hubungan manusia. Nah, mungkin itu saja yang kita bisa pelajari malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak hal, kita terus belajar ya, dan semoga materi-materi kita ke depannya juga akan banyak kita kupas yang lebih menarik lagi, yang bisa menambah wawasan teman-teman, karena saya ingat dari dulu sering disampaikan sama leader saya, MLM itu tidak melulu bicara marketing plan, bicara reward, bicara bonus. MLM itu ketika kita masuk seharusnya kita berubah diri kita semakin lebih baik, kepribadian kita, hubungan manusia kita lebih baik, dan itulah sebenarnya konsep MLM yang sebenarnya. Kalau kita hanya datang MLM karena kita hanya mau cari bonus, maka di luaran sana ada bisnis dengan bonus yang menarik. Kalau kita hanya datang untuk mencari produk, di luaran sana ada lagi produk yang menarik. Tapi di mana kita mendapatkan sebuah support system atau sebuah tempat pembelajaran yang ketika kita masuk di bisnis itu, kita merasa berbeda. Jadi misalkan nih teman-teman selesai dari bisnis ini, atau teman-teman keluar dari bisnis ini, atau teman-teman sudah setahun menjalankan bisnis ini, teman-teman akan bilang, saya sudah berbeda dari kemarin. Saya dapat pelajaran banyak dari support system ini. Mungkin itu saja dari saya malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya. Ada yang mau ditanyakan, kita diskusi bareng-bareng.